Pertanyaannya, mobil ekonomi Indonesia ini irit atau boros? Sayangnya, saat ini kita sedang mengendari mobil yang cukup boros. Mengapa? Kenapa ICOR kita bisa setinggi itu? Atau dengan kata lain, mengapa investasi di Indonesia itu mahal dan tidak efisien? Sekarang, mari kita berandai-andai. Bayangkan kalau Indonesia berhasil melakukan reformasi dan ICOR kita berhasil turun dari 6,5 menjadi katakanlah 4,5. Apa dampaknya di dunia nyata? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, di episode kali ini kita akan bicara tentang investasi. Tapi bukan sekedar bagaimana cara beli saham atau kapan harga emas naik. Kita akan bicara tentang investasi sebagai mesin ekonomi Indonesia. Dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas satu istilah yang belakangan ini makin sering disebut oleh para ekonom dan pengambil kebijakan, yaitu ICOR, singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Mungkin ini terdengar asing, tapi coba bayangkan, bila kita punya sebuah bisnis travel, kita beli mobil A. Mobil A ini untuk menempuh jarak 30 km memerlukan 3 liter bensin. Lalu, saingan kita beli mobil B. Mobil B ini untuk jalan 30 km atau jarak yang sama hanya butuh bensin 1 liter. Artinya, saingan kita dengan mobil B tentu menjadi lebih efisien. Nah, di dunia ekonomi makro, bensin itu adalah investasi dan jarak tempuh itu adalah pertumbuhan ekonomi. ICOR adalah ukuran seberapa boros mobil negara kita. Semakin tinggi angka ICOR, semakin boros negara tersebut. Artinya, butuh modal investasi yang sangat besar hanya untuk menghasilkan sedikit pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ICOR yang rendah berarti mesin ekonomi negara itu efisien, produktif, dan pandai mengolah modal menjadi keuntungan. Pertanyaannya, mobil ekonomi Indonesia ini irit atau boros? Sayangnya, saat ini kita sedang mengendari mobil yang cukup boros. Mengapa? Mari kita bedah datanya. Kita bandingkan dengan tetangga kita pelajari cara mereka memperbaiki mesinnya, dan di akhir nanti kita akan bahas apa yang bisa kita sebagai masyarakat bisa lakukan. Pertama-tama, mari kita lihat datanya. Beberapa tahun terakhir, angka ICOR Indonesia itu berkisar di angka 6 hingga 6,5. Artinya apa? Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita sebesar 1%, Indonesia butuh tambahan modal investasi sebesar 6,5% dari PDB atau produk domestik bruto. Sekarang, mari kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Kita tidak usah jauh-jauh membandingkan dengan negara maju seperti Amerika atau Jerman yang struktur ekonominya sudah berbeda. Kita bandingkan saja dengan sesama emerging market di Asia. Misal, Vietnam. ICOR mereka berada di kisaran 4 hingga 4,6. Malaysia berkisar di angka 4,5. Lalu India sempat tinggi, tapi perlahan mereka berhasil menekannya ke kisaran 4 hingga 5. Jadi artinya, kalau Vietnam misalnya cuma butuh modal 4,5% dari PDB-nya untuk tumbuh 1%, kita butuh 6,5%. Selisih 2% dari PDB itu bukan uang kecil. Itu sama dengan ratusan triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa ICOR kita bisa setinggi itu? Atau dengan kata lain, mengapa investasi di Indonesia itu mahal dan tidak efisien? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, biaya logistik yang tinggi. Meskipun kita sudah bangun banyak jalan tol, Indonesia itu negara kepulauan. Memindahkan barang dari Jawa ke Papua atau dari pabrik ke pelabuhan masih sangat mahal dibanding jalan darat di Vietnam atau Thailand. Yang kedua,
birokrasi dan regulasi, terutama yang menyangkut perizinan yang berbelit-belit. Meskipun sudah ada online single submission atau OSS, di lapangan, sinkronisasi antara pusat dan daerah seringkali masih berbenturan. Bagi dunia usaha, waktu yang terbuang untuk mengurus izin adalah biaya. Yang ketiga, korupsi dan pungutan liar. Ini kenyataan pahit. Ekonomi biaya tinggi seringkali terjadi karena investor harus bayar sana-sini di luar biaya resmi. Ini membuat modal yang dikeluarkan meningkat, tapi outputnya tidak bertambah. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Banyak investor dari luar negeri misalnya membawa mesin canggih ke sini, tapi kesulitan cari tenaga kerja lokal yang punya skill spesifik untuk mengoperasikannya. Ujung-ujungnya, produktivitas menjadi rendah. Jadi, tingginya I-Core kita bukan karena kita kekurangan uang, tapi karena pipa tempat uang itu mengalir banyak sumbatannya. Nah, pertanyaan berikutnya, negara lain bisa menekan I-Core mereka. Apa yang mereka lakukan yang belum kita lakukan dengan maksimal? Mari kita zoom in ke Vietnam. Dalam 15 tahun terakhir, Vietnam adalah bintang pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. I-Core mereka turun drastis. Lalu, apa resepnya? Pertama, Vietnam sangat agresif melakukan deregulasi untuk investasi berorientasi ekspor. Mereka bergabung dengan banyak free trade agreement atau perjanjian perdagangan bebas. Mereka memangkas birokrasi kepabeanan. Investor yang masuk ke Vietnam untuk bikin pabrik seperti Samsung atau Apple diberi karpet merah, kepastian hukum, dan pajak yang bersahabat. Yang kedua, Vietnam mencetak sumber daya manusia yang link and match dengan kebutuhan industri. Lulusan SMK dan universitas mereka difokuskan pada STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi, saat pabrik berdiri, pekerjanya sudah siap dan produktif. Mesin usaha langsung berjalan kencang. Lalu coba kita geser ke India. India dulu punya masalah yang sama dengan kita. Birokrasi yang berbelit-belit dan korupsi. Tapi mereka melakukan perombakan besar-besaran. India menciptakan sistem identitas digital dan sistem pembayaran digital yang luar biasa masif. Dampaknya, efisiensi. Transaksi yang tadinya butuh kertas, butuh waktu berhari-hari, dan rawan diselipkan uang suap, berubah menjadi instan dan transparan di dalam smartphone. Selain itu, India banyak membangun infrastruktur rel kereta dan pelabuhan barang yang terintegrasi, yang langsung memangkas biaya logistik mereka secara drastis. Jadi, kunci untuk menurunkan I-Core adalah diperlukan kebijakan yang memangkas inefisiensi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita sebenarnya tidak tinggal diam. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan juga sebelumnya. Dalam 10 tahun terakhir misalnya, pemerintah kita fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, pelabuhan baru, bandara baru. Tujuannya tepat, untuk menurunkan biaya logistik. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk memangkas aturan yang tumpang tindih. Nah, tapi mengapa I-Core kita masih nyangkut tinggi di angka 6,5? Karena membangun jalan tol itu gampang dilihat secara fisik. Tapi merubah kebiasaan birokrasi itu urusan lain. Kasus di Indonesia saat ini ibaratnya kita sudah punya jalan tol yang mulus, tapi mobil yang lewat masih sering di-stop untuk bayar pungli. Atau mobilnya sudah bagus, tapi supirnya atau SDM-nya belum memahami cara berkendara yang efisien. Artinya, tantangan terbesar kita saat ini adalah di ranah infrastruktur lunak, bukan hanya di infrastruktur fisik. Kepastian hukum masih menjadi PR besar. Ada kasus di mana investor sudah dapat izin dari pusat, tapi tertahan di peraturan daerah. Atau ketika terjadi sengketa bisnis, penyelesaian di pengadilan memakan waktu bertahun-tahun dan hasilnya tidak bisa ditebak. Ketidakpastian ini adalah musuh utama investasi. Investor itu berani ambil resiko bisnis, tapi mereka paling takut dengan resiko ketidakpastian hukum. Itulah mengapa investasi yang masuk ke Indonesia saat ini banyak yang bersifat capital intensive atau padat modal,
seperti misalnya smelter nikel, yang butuh modal triliunan, tapi menyerap tenaga kerjanya tidak sebanyak industri padat karya seperti pabrik sepatu atau garmen. Industri padat karya kita justru banyak yang tutup atau pindah negara karena kalah bersaing dalam hal efisiensi dan regulasi perburuhan. Sekarang, mari kita berandai-andai. Bayangkan kalau Indonesia berhasil melakukan reformasi dan I-Core kita berhasil turun dari 6,5 menjadi katakanlah 4,5. Apa dampaknya di dunia nyata? Dengan turunnya I-Core, maka efisiensi akan meningkat sehingga pabrik-pabrik baru akan bermunculan. Lapangan kerja terbuka lebar, gaji bisa meningkat karena produktivitas perusahaan tinggi, dan harga barang bisa lebih murah karena biaya produksi dan logistiknya ditekan. Selain itu, negara juga akan mendapat pajak yang lebih banyak untuk membangun sekolah dan rumah sakit yang lebih baik. Jadi, menurunkan I-Core bukan sekedar mengurus angka di atas kertas laporan. Menurunkan I-Core adalah tentang mempercepat kemakmuran untuk jutaan keluarga di Indonesia. Lalu, sebagai masyarakat, apa yang kita bisa lakukan? Setidaknya ada 4 hal konkret yang bisa dan harus masyarakat lakukan merespon tantangan ini. Yang pertama, upskilling dan reskilling. Ingat, salah satu penyebab I-Core kita tinggi adalah produktivitas sumber daya manusia yang kurang match dengan kebutuhan industri. Jangan hanya mengandalkan ijazah, pelajari skill baru yang relevan dengan masa depan seperti literasi data, bahasa asing, problem solving, kemampuan teknologi. Semakin produktif diri kita, semakin efisien tempat kita bekerja. Yang kedua, tolak praktek korupsi sehari-hari. Korupsi di level atas seringkali berawal dari toleransi kita terhadap korupsi di level bawah. Mulai dari hal kecil. Hindari menyogok untuk urus surat menyurat atau izin usaha kecil-kecilan. Biasakan hidup dengan transparansi. Kalau budaya masyarakat yang menuntut bersih, pelan-pelan birokrasi di atasnya akan terpaksa ikut bersih. Sehingga ekonomi biaya tinggi bisa kita pangkas bersama. Yang ketiga, tingkatkan literasi finansial dan mulai berinvestasi. Negara butuh modal untuk investasi. Bila masyarakat Indonesia rajin berinvestasi seperti di instrumen surat berharga negara, reksadana, atau saham perusahaan yang bagus, kita sedang menyuntikkan modal dari dalam negeri. Kita tidak akan selalu bergantung pada utang luar negeri atau investor asing. Jadilah investor di negeri sendiri. Yang keempat, kritis terhadap kebijakan publik. Gunakan suara Anda. Di era digital ini, masyarakat bisa melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan yang tumpang tindih atau menghambat kemajuan. Dukung politisi atau pemimpin daerah yang fokus pada kemudahan berusaha dan pemberantasan pungli, bukan yang sekedar jualan populisme. Jadi Sobat Linomics, menurunkan I-Core memang bukan sulap yang bisa terjadi dalam satu malam. Ini adalah proses panjang merubah software negara kita. Merubah mental, merubah sistem, merubah aturan. Tapi dengan melihat Vietnam dan India, kita tahu bahwa ini bukan hal yang mustahil. Indonesia punya potensi raksasa. Kita punya anak-anak muda yang kreatif, pasar yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah. Kalau kita bisa membuat mesin ekonomi kita lebih efisien, percayalah, pertumbuhan ekonomi 8% dan Indonesia emas bukan hanya sekedar slogan kampanye. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suib.